Nah, di sini kendalanya luar biasa berat. Nilai duitnya besar. Nah, jadi ada oknum supaya kita dapat sampah itu tadi, artinya kan kita harus butuh selembar surat mungkin dari dinas terkait itu bahwa tanda kutip mungkin ini bagian dari dinas kebersihan atau apa, saya kurang paham, tapi ada selembar kertas yang mengatakan bahwa supaya kita itu bisa membuang sampah ke TPA. Nah, untuk dapat selembar kertas ini tadi Pak, yang kita bawa ke hotel atau restoran itu tadi, ini jutaan bayarnya Pak. Government tidak boleh berbisnis dengan pelaku bisnis. Itu namanya kolusi. Itu nggak bisa, sama sekali tidak. Itu bagian dari korupsi. Pemerintah selalu tindak masyarakat buang sampah ke sungai. Persoalannya kan pemerintah nggak buat solusi Pak. Saya yakin masyarakat itu juga buang ke sungai sampahnya, mungkin hatinya itu nangis. Tapi apa mau dibuat? Solusi tidak ada. Di sini bincang-bincang perihal keberadaan bank sampah di tengah masyarakat. Seperti apa sih bank sampah dikenal maupun sudah beradaptasi dalam aktivitasnya di tengah masyarakat. Seperti apa kendala maupun tantangan maupun bagaimana masyarakat itu menerima bank sampah itu sendiri. Baik, saat ini di samping saya hadir seorang pelaku usaha yang disebut bank sampah. Selamat hadir Bapak Bandri Sagala. Baik, Pak Bandri Sagala selaku pengusaha atau katakanlah pengelola bank sampah yang mempekerjakan kaum marginal. Kemudian di samping kita juga hadir tokoh masyarakat, tokoh nasional juga mungkin bergerak di birokrasi pemerintahan, Bapak Sony Manalu. Selamat hadir Bapak Sony Manalu. Ya, sahabat peduli kaum marginal. Baik. Nah, boleh tahu ini Pak Bandri bahwasanya bank sampah beradanya di tengah masyarakat juga. Ya. Nah, kemudian di tingkat katakan kelurahan, desa, itu kan ada petugas-petugas kebersihan. Ya. Bagaimana sinerginya atau memang dalam kesehariannya justru jadi persaingan? Ya. Kira-kira adakah di situ terjadi kendala gitu? Ya, jadi semulai kita perjalanan ini sebenarnya memang betul yang seperti Bapak bilang tadi, seolah-olah sekarang ini adalah dinas kebersihan ini merasa dengan adanya kami jadi saingan Bapak. Contohnya, jadi sekarang ini kalau kita seandainya ada tim kita itu mengutip sampah di jalan, nah berarti kan yang bernilai nominal ada duitnya kan udah diambil tuh. Ini pihak Pemko-nya yang ngutip-ngutip sampah itu tadi itu marah itu. Nah gitu. Jadi seolah-olah mereka itu tanda kutip seolah-olah mereka itu gajinya dari hasil sampah buangan orang padahal mereka adalah orang Pemko gitu Pak. Nah, jadi di sini juga kita minta kemarin melalui lingkungan tolong Pak itu dikomunikasikan gitu Pak. Itu. Atau ada seperti mungkin pada saat alokasi pembuangan itu di situ kapan mereka membuang sampah masyarakat baru bank sampah bekerja atau ada tempat khusus yang kira-kira diharapkan bank sampah itu bekerja gitu. Jadi mungkin di tempat pembuangan sementara atau pembuangan akhir apakah ada regulasinya untuk menempatkan petugas-petugas bank sampah dengan dinas kebersihan pada saat yang waktu yang sama mereka kapan bisa bekerja gitu? Ada nggak regulasinya seperti itu Pak? Itu sebenarnya yang salah satu yang kita minta ke pihak lingkungan atau mungkin kalau di daerah kepala desa. Jadi yang kita maksud itu dibantu kita dari sisi pemerintahannya mensosialisasikan ke masyarakat. Ini sampahnya dipilah loh, yang ini bisa jadi uang, yang ini bisa jadi uang, yang ini bisa jadi uang. Sebelum habis artinya tidak ada lagi nilai nominalnya, maka itulah yang dimiliki oleh pemerintah yang dibuang ke TPA. Nah persoalannya sekarang ini Pak, pihak pemerintah ini sampai detik ini saya berbicara masih setengah-setengah Pak. Mungkin pun nggak nyampe setengah. Itu. Jadi sehingga
hasil dari bank sampah ini walaupun sudah ada ratusan di Kota Madya Medan ini, menurut saya masih minim hasilnya, Pak. Nah, tidak sosialisasi dengan baik gitu dia, Pak. Nah, jadi inilah yang kita minta selalu ke pihak pemerintah setempat, seperti kalau di kami mungkin ke lurah, supaya dibantu kita mensosialisasikan ini ke masyarakat, gitu, Pak. Jadi sejauh ini Pak, apakah Bapak juga yang katakan pengelola mengakomodir para pekerja, apakah yang pekerja ini warga lokasi itu atau warga dari luar atau dari gimana? Kalau kita dari lokasi setempat, Pak. Lingkungan di situ. Lingkungan di situ. Artinya kan tujuan kita adalah Ya. membantu pertama supaya sampah itu terpilah, bisa jadi ada nilai uangnya. Yang kedua, kebersihan lingkungan itu terjaga. Ya. Nah, yang ketiga, masyarakat setempat itu, Pak, jadi dapat Penambahan ini ya, profitnya ya. profit gitulah kira-kira, Pak. Sesuatu yang menarik, baik. Iya. Coba kita kasih kesempatan kepada Pak Sony Manalu. Menurut Pak Sony Manalu, ini adalah aktivis-aktivis yang sebenarnya mengangkat kaum marginal juga dengan kegiatan bank sampah. Mungkin ada sedikit perbedaan pemahaman terhadap regulasi atau apa. Menurut pandangan Bapak seperti apa yang terjadi ini, Pak? Iya, begini. Saya sebenarnya tertarik dengan konsep bank sampah ini. Cuman karena saya 30 tahun mengabdi di Kementerian Sosial dan salah satu yang saya rehabilitasi, yang saya dampingi, yang saya berdayakan adalah para pemulung. Maka saya lihat ini ada korelasinya. Di satu sisi orientasinya adalah profit, betul, dan pemerintah harus berterima kasih kalau masyarakat tumbuh secara ekonomi. Di sisi lain, bank sampah ini harusnya bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang selama ini hidup dari sampah. Itu dulu pertanyaan kita, apakah bank sampah ini sudah bisa membuktikan, bisa menunjukkan bahwa dia berpihak kepada kaum marginal yang kita sebut pemulung. Jangan sampai misalnya bank sampah mengangkat tenaga kerja sendiri yang bukan dari pemulung, maka dia menjadi saingan bagi pemulung di lapangan. Itu yang pertama. Oleh karena itu kembali kepada misi bank sampah ini. Kalau semata-mata orientasinya adalah bisnis, maka dia ketika berhadapan dengan orang lain pastinya adalah B2B, business to business. Nah, kalau sudah bicara business to business tujuannya, Pak Sagala, maka restoran kan bisnis. Maka ketika dia tahu bank sampah ini orientasinya bisnis, dia bicara business to business. Itu kalau sesama business to business. Tapi ketika kita bicara dengan pemerintah, tidak ada bisnis B2G namanya. Business to government. Pemerintah kan government. Government tidak boleh berbisnis dengan pelaku bisnis. Itu namanya kolusi. Itu nggak bisa. Sama sekali tidak. Itu bagian dari korupsi. Makanya KKN itu korupsi, kolusi, nepotisme. Iya kan? Jadi kalau ada oknum dinas instansi terkait menghambat ketika ada ekonomi kecil menengah tumbuh, dia hambat untuk mendapat kemudahan, maka instansi itu harus ditegur dan harus diingatkan. Ada kepentingan untuk pribadi seperti itu, Pak, ya? Iya, karena apa? Pemerintah, apalagi Pak Jokowi, Pak. Iya. Kalau bisa perizinan 2-3 hari, kenapa 1 minggu? Betul. Iya kan? Kita kan melihat di televisi bagaimana urusan Pelindo. Iya. Yang supaya keluar barang peti kemasnya harus 3 minggu dulu dari Tanjung Priuk. Dia bisa bikin 3 hari. Iya kan? Sama dengan ini. Makanya tadi saya katakan ketika kita bicara tentang niat baik dari Pak Sagala. Kalau saya ditanya selaku pelaku birokrasi dan sekarang menjadi bagian dari masyarakat. Saya ingin menggugat bukan dalam arti negatif ya. Bank sampah itu baru keren kalau masyarakat marginal terangkat. Bersentuhan langsung, Pak, malah mempekerjakan. Betul. Seperti itu, Pak. Yeah. Bahkan sebenarnya bank sampah ini bisa jauh lebih besar dari yang kita duga. Kalau dia memampatkan seluruh pemulung yang ada di Kota Medan. Yeah.
Iya kan? Karena kan sebenarnya bank sampah ini kan bahasa lain dari tim penampung. Penampung. Sama itu, sebelum ada bank sampah ada juga penampung. Tapi kalau sudah bicara penampung itu bisnis. Maka dikasih tarif. Kalau bekas-bekas aqua harganya sekian. Kalau karton harganya sekian. Terkadang dia menekan pemulung. Makanya saya selalu berpihak kepada pemulung. Bahkan saya pernah nak tarik kerahnya seorang pengusaha penampung. Karena apa? Mengeksploitasi pemulung. Dan di Makassar itu terjadi. Mereka demo. Saya yang mimpin demo malah. Saya orang Kemensos malah ikut demo ke tempat penampung itu. Kalau saya bilang sama penampung itu, Anda kan bisnis orientasinya, maka harus ada harga pasar. Di mana-mana bisnis seperti itu. Iya kan? 1 kilo, udah capek dia mengumpulkan bekas aqua 1 kilo. Dia bayarin hanya 700 perak. Itu kan mencekik leher namanya. Padahal yang nanti kalau dibuangnya lebih tinggi dia jauh. Dia menjual menjadi 4.000. Jauh lebih tinggi ya. Jangan sampai bank sampah yang Pak Sagala punya seperti itu. Iya. Kalau seperti itu, mohon maaf, kita berhadapan nih. Iya. Kan begitu, saya akan berpihak kepada para pemulung. Karena saya bapak angkatnya para pemulung di Indonesia ini. Kan kira-kira seperti itu, Pak. Iya. Dan yang kedua, dinas kebersihan. Tidak ada urusan dinas kebersihan mempersulit kinerjanya bank sampah. Coba kita kalau lihat di Jakarta itu namanya tempat penampungan sampah di Bekasi. Di situ truk-truk dinas kebersihan, ratusan truk tiap hari membuang sampah di tempat penampungan akhir di TPA. Ratusan warga sudah menggerogoti itu. Ratusan sudah bawa goni mengambilin dari situ. Kenapa nggak marah dia? Iya kan? Padahal yang seharusnya dia angkut 3 truk, kan menjadi tinggal 2 truk. Karena 1 truk kan sudah diambil bank sampah. Oleh karena itu disitulah dibutuhkan wawasan dari pemilik bank sampah. Termasuk Pak Sagala. Mampulah melakukan dialog komunikasi yang baik. Dengan semua pihak, ke atas, ke samping, ke bawah. Tapi kalau Anda berpihak kepada pemulung, maka ini bank sampah. Kekuatan Anda adalah pemulung di belakang. Iya kan? Kalau selama ini pemulung mengantar hasil yang dia kumpulkan kepada penada atau penampung, harganya 3.000. Bank sampah kasihlah 3.200 perak. Pasti ke Anda semua datang dia. Tapi kalau orientasinya adalah untung sebesar-besarnya, ya sama kembali. Maka mengeksploitasi pemulung namanya bank sampah itu. Kan seperti itu dia kan. Nah, baru yang berikutnya, bagaimana supaya pemerintah bisa berkolaborasi, bersinergi. Maka sudah waktunya audiensilah. Atau bentuklah organisasi komunitas bank sampah. Saya sekarang kan tinggal di Medan. Bila perlu saya jadi pembinanya. Siap saya. Karena naluri saya kepada pemulung sudah mendarah daging gitu. Marut, saya lah meyakinkan dinas lingkungan hidup. Ketika mereka ingin melakukan sosialisasi, karena ini berkaitan dengan lingkungan, dia fasilitasi. Pemerintah harus fasilitasi. Iya kan? Bukan malah minta kan seperti itu. Sepanjang bank sampah yang Pak Sagala pimpin bisa presentasikan, ini loh Bu, dengan kerjasama pemulung, untung yang kami dapat sama kecil. Kan begitu. Dibandingkan dengan penampung. Kan bisa diperbandingkan semua. Jadi pemulung hidup lebih sejahtera, kota Medan menjadi asri, lebih bersih. Iya kan? Ekonomi tumbuh, kami tidak beban pemerintah. Coba kalau pemilik bank sampah ini jadi beban pemerintah semua. Melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kan beban pemerintah. Tapi ini kan mengurangi beban. Apalagi bank sampah ini mempekerjakan banyak orang. Iya kan? Berapa banyak sekarang yang terlibat di bank sampah kita? Kalau di kami itu Pak, wilayah kebetulan Deli Serdang TDU-nya yang saya punya, anggota 9 orang. Tapi timnya kita Pak, atau dalam role pemulungnya, itu ratusan orang. Iya. Nah, bisa sedikit saya terangkan Pak, persoalan di lapangan ini Pak. Jadi mungkin Bapak bisa bantu koneksi ke pemerintah. Persoalan di belakang kira-kira begini ceritanya Pak. Kami untuk mendapat sampah hotel atau restoran Pak,
Nah, di sini kendalanya luar biasa berat. Nilai duitnya besar. Nah, jadi ada oknum supaya kita dapat sampah itu tadi, artinya kan kita harus butuh selembar surat mungkin dari dinas terkait itu bahwa tanda kutip mungkin ini bagian dari dinas kebersihan atau apa saya kurang paham, tapi ada selembar kertas yang mengatakan bahwa supaya kita itu bisa membuang sampah ke TPA. Nah, untuk dapat selembar kertas ini tadi Pak, yang kita bawa ke hotel atau restoran itu tadi, ini jutaan bayarnya Pak. Gitu. Ya. Mengeluarkan budget tertentu gitu ya. Iya, ke oknum dinas terkait. Iya. Nah, yang kedua Pak, kita bayar kontrak lagi ke hotel tersebut atau restoran tersebut, rata-rata itu Pak di atas 5 juta dan bahkan ada sampai 40 juta. Kita bayar lagi tuh. 1 tahun. 1 tahun Pak. Nah persoalannya jadinya kan begini Pak. Kalau sudah sampai mengeluarkan angka, kalau ke selembar kertas itu tadi kurang lebih 3 sampai 5 juta, ke restorannya mulai dari 5 juta sampai ke 40 apa 50 juta. Ya kalau udah orang kaya namanya Pak, bukan lagi kaum yang ini, kan itu persoalannya. Padahal mereka Gitu. kita bantu untuk buang sampah mereka ya. Itu. Padahal secara ekonomisnya, ya tanda kutip Pemko Medan lah dulu katakan, berarti kan sudah mengurangi biaya operasionalnya dengan adanya kami. Sudah. Tapi kenapa kami mesti dipersulit? Sudah paham. Siap. Baru yang ketiga Pak, persoalannya lagi. Jadi begini, pemerintah selalu tindak masyarakat buang sampah ke sungai. Persoalannya kan pemerintah nggak buat solusi Pak. Saya yakin masyarakat itu juga buang ke sungai sampahnya, mungkin hatinya itu nangis. Tapi apa mau dibuat? Solusi tidak ada. Ada di daerah itu tempat kontainer namanya dibuat Pak. Masyarakat itu tidak bisa buang ke situ. Jadi kita bingung. Ini jadi mau kemana? Sementara kehidupan kan harus berjalan Pak. Nah jadi solusi yang saya pikirkan begini. Saya dari grup Deli Serdang itu saya bilang begini. Bantu saya, kita buatkan komunitas. Ini memang pemerintah harus nggak boleh pribadi. Kalau pribadi memang nggak didengar. Saya bilang. Nah persoalannya kan harusnya pemerintah itu siapkan di situ tempat sampahnya atau kontainer namanya Pak. Sehingga masyarakat itu juga nggak buang ke sungai, nggak membakar sampah. Nah tapi sampai detik ini tidak terrealisasi. Dan justru ada desa setempat membuat TPA-nya di situ. Bukan TPA, TPS-nya kontainer. Kalau kita buang sampah ke sana malah kita dihajar itu, ditangkap. Saya lucu juga, tempat sampah kita buang sampah kok dimarah. Nah ini saya kurang paham Pak gitu. Jadi mohon nanti Pak Sony gimana caranya ini supaya masyarakat itu memang, saya yakin masyarakat itu juga nangis kalau buang sampah itu ke sungai. Masyarakat itu juga kalau membakar itu sakit hatinya. Tapi nggak ada solusi Pak. Memang begitulah yang terjadi Pak. Bisa saya coba. Jadi baik, saya sangat paham betul apa yang Anda bicarakan. Memang butuh kesabaran. Butuh kesabaran menangani hal seperti ini. Mungkin teman-teman tahu, seperti disampaikan oleh host kita dari media tadi, saya ini 30 tahun berkecimpung di Kemensos dan saya 8 tahun direktur mengurusi pemulung. Doakan kalau kita berhasil mewakili masyarakat Sumatera Utara besok duduk di DPR RI, saya yang akan mengkoordinasikan semua pemilik bank sampah itu untuk membentuk komunitas. Karena saya mantan direktur rehabilitasi tuna sosial. Jadi pas. Langsung bersentuhan kepada Jadi makanya tadi Pak. dari awal kan aku sebut, ini kan tidak seperti membalikkan tangan. Ya dalam tanda petik ini mafia. Mafia Pak. Hal-hal yang dulu kita anggap bisa menjadi pahlawan, sekarang semua udah dibisniskan. Nah oleh karena itu saran saya tadi di awal, Pak Sagala, Anda kan yang berani membongkar ini. Ya kita terima kasih juga ke delegasi TV yang membuka ruang ini. Iya kan, supaya ditonton semua orang. Bentuklah komunitas. Karena maka terbentuklah sebuah organisasi nirlaba kan, yang sama-sama peduli. Orientasi organisasi bukan bisnis. Maka bisa orientasinya adalah sosial. Peduli tadi kaum marginal. Saya sudah katakan di awal, kalau dibentuk itu sebagai warga Sumut, saya siap menjadi bersama-sama. Entah saya penasehat, supaya saya
dengan segala rekam jejak pengalaman saya bisa meyakinkan instansi itu, termasuk dunia usaha tadi. Maka niat mulia dari komunitas itu nanti dipresentasikanlah berapa ratus pemulung yang meningkat hidupnya akibat kehadiran bank sampah ini. Ini kita sampaikan kepada, bila perlu ke Menteri Sosial. Jadi kalau tadi Anda bilang surat dari lingkungan hidup, sebenarnya ada satu surat rekomendasi. Kalau betul bank sampah ini bekerja sama dengan para pemulung, dinas sosial harus terlibat. Jadi ini urusan sosial. Karena lingkungan hidup itu urusan bisnis. Jangan dikira tidak banyak mafia dalam konteks lingkungan hidup. Limbah itu dibisniskan. Nah, pabrik-pabrik kan semua kan harus berkaitan lingkungan. Ini yang saya tidak habis pikir. Kenapa berbayar ke oknum? Kita menyebut oknum ya. Tidak boleh ini. Dan mudah-mudahan saya besok bisa bergabung dengan komunitas ini dan saya duduk. Pak, ini kita lawan habis, Pak. Saya yang konferensi pers itu. Luar biasa nih. Itu janji saya. Karena apa? Boleh ditanya, bisa buka di Google bahwa saya memang ngurusin pemulung selama ini. Makanya ada organisasi pemulung. Iya, dan saya pemulung. Tanya, iya, saya bawa ibu di sini. Saya di Jakarta, di Medan, setiap botol aqua itu saya rapikan. Saya lindas pakai ban mobil supaya bisa kususun rapi di dalam kardus. Setelah kamu kumpul satu kardus, ada pemulung lewat, orang tua khususnya, karena kalau sudah sampai umurnya 70 tahun masih memulung, berarti hidupnya susah. Maka saya kasih gratis, cium tangan dia. Jadi saya pemulung. Hanya bedanya saya pemulung, uangnya bukan buat saya, tapi buat pemulung yang sebenarnya. Coba kalau seluruh para pejabat, pegawai melakukan hal yang sama, ringan Bapak, maka pemulung antar ke Bapak. Sudah dalam kondisi terpilah dan sudah rapi. Iya kan seperti itu. Jadi kalau di rumah saya ada tempat plastik, ada tempat karton, ada tempat kertas tipis, karena semua itu bernilai ekonomi. Kan seperti itu. Berarti Bapak udah melakukan konsep bank sampah itu sendiri ya? Kalau saya beli Dunkin Donut misalnya, kan ada kotaknya. Iya. Itu saya buka kiri kanan jadi kertas. Itu naluri pemulung. Karena saya sahabat kaum marginal, itu tadi. Dan pemulung adalah orang yang selalu dianggap marginal. Walaupun Bang Robin, saya yakinkan Menteri Sosial, perlakuan terhadap pemulung bukan pendekatan penyandang masalah sosial. Dia tidak perlu dikasihani. Karena pikirannya produktif. Sampah dia bikin jadi emas. Dia lebih produktif dari pegawai negeri yang buang sampah aja sembarangan. Kan begitu. Jadi perlakuan ke dia bukan pendekatan belas kasihan. Tapi kasih sayang. Apa bedanya belas kasihan dengan kasih sayang? Kalau belas kasihan ada pengemis, kita kasih, nih makan kamu. Itu namanya belas kasihan. Karena habis makan dia butuh lagi belas kasihan berikutnya. Tapi kalau kasih sayang, kita pegang tangannya, kita bawa dari situ. Jangan kamu di situ lagi, bukan di situ tempatmu. Itulah yang kita lakukan itu. Makanya saya keliling seluruh Indonesia, ke Makassar, kemana-mana, menjumpai tempat pemulung menampung semua barang-barang yang dikumpulkan itu. Saya baru jelaskan, ini emas. Jangan tekan para pemulung, karena pemulung itu semua mengeluh, terlalu murah kepada penampung. Apalagi sudah dikasih pinjaman dulu. Pemulung kan nggak ada Pak yang tidak meminjam. Dia mau mengumpulkan 5 goni, sebulan lagi minjam duitnya sekarang. Jadi terikat dia ya? Jadi terikat suka-sukanya yang penampung lah. Udahlah yang penting dapat duit dulu kawan ini. Walaupun hanya 50.000. Bayarnya nanti 5 goni. Sampah. Nggak manusiawi. Dan komunitas bank sampah harus melindungi mereka. Jadi kalau ini bisa menjadi organisasi, saya dengan senang hati bergabung di situ. Luar biasa. Mari kita berdua bersama-sama. Baik, pemirsa delegasi, kita sudah mendengar pemaparan dari seorang pelaku bank sampah dan juga sini ada Pak Sony Manalu yang sangat antusias mengangkat kaum marginal. Nah, ini juga kita perlu lebih jauh mengetahui Pak Benri Sagala. Kira-kira dari produk bank sampah ini ada nggak langsung jadi produk turunannya atau katakan jadi industri kreatif
dari bank sampah itu yang nanti bisa katakanlah dikemas dan dijual mungkin jadi hasil kerajinan seperti itu, dan ini menjadi suatu produk UMKM. Apa pernah ada di komunitas Bapak seperti itu? Kalau di komunitas itu yang saya perhatikan sih itu kayak kemasan Iya. dibuat jadi tas apa segala Iya. macam. Jadi saya bilang begini, kebetulan kalau kita di Sumatera Utara ini ada jenis-jenis bahan tertentu yang memang tidak dapat didaur ulang. Iya. Ya gitu. Jadi saya bilang kemarin itu konsep, sebenarnya saya nggak punya koneksi dengan pemerintah Kota Madya Medan. Jadi konsep saya sebenarnya begini, sampah yang tidak laku itu menurut saya pribadi ada solusinya. Kita buat jadi barang seng. Jadi saya butuh sekarang ini adalah pemasaknya ini, pemanasnya ini Pak. Iya. Nah jadi yang kedua, saya butuh juga nanti dari hasil lempengan ini diteliti ke mungkin USU kalau mungkin laboratorium. Artinya begini, kan perlu kita uji dia Pak. Kalau panasnya sekian matahari, ini meleleh, melengkung apa segala macam. Layak atau tidak Layak untuk atau tidak, dikonsumsi ya. gitu Pak. Ya, dipakai. Nah, jadi ini Pak, buat Pak Sony, ini yang kami tidak punya Pak koneksinya Pak. Sementara Pak, saya kan pendaur ulang. Jadi hasil dari sampah masyarakat itu yang jadi sampah lagi, itu kami terakhir Pak. Jadi di tempat saya itu numpuk itu bahan-bahan yang tidak ada nilai jualnya di Sumatera Utara. Tapi kalau di Jawa katanya udah ada, walaupun 2.000-3.000 per kilo sudah. Tapi kalau Sumatera Utara sampai detik kita ini tidak ada. Ada jenis tertentu. Ada gitu jenis ya? tertentu. Oh, baik. Dan banyak Bapak, sangat banyak. Jadi kalau mungkin Bapak berkenan berkunjung ke tempat saya itu, tonan Pak, hitungan ton yang tidak dapat didaur ulang. Jadi saya pernah coba, saya masak di rice cooker sampai meleleh, saya tes, dia jadi lengket gitu. Yang tidak laku ini tadi Pak, bahan-bahan yang tidak laku ini tadi, saya coba masak itu. Rencana saya kan pikirnya, gimana kalau dibuat ini kayak lembaran seng. Sehingga kan bagi masyarakat-masyarakat yang tanda kutip timnya kita itu yang kurang-kurang mampu, jadi kita kasih seng itu tadi gitu Pak. Artinya seng itu masih lembaran berbentuk seng gitu Pak. Iya Pak. Itu masih salah satu contoh ya, Iya. satu jenis. Ada mungkin berbagai jenis lagi yang mungkin dianggap tak bernilai untuk dijual gitu ya Pak. Gitu. Jadi ada sekarang dikerjakan mereka buat batako. Wah. Nah, jadi saya bilang kemarin perdebatan, kalau buat batako, artinya kan semua yang sampah ini akan jadi sampah lagi nanti, tinggal berapa tahun kemudian kan Pak. Jadi saya bilang begini, kalau buat batako, tebalnya kan jelas di atas dari 5 cm atau bahkan sampai 10 cm. Jadi saya bilang, saya pencacah, takkan mampu suatu saat lagi nanti batako ini dikelola. Nah kalau yang saya bilang idenya saya, berarti ketebalannya kan kalau seng itu ada bahkan 0, kalau seng-seng yang berbau plat besi. Nah saya bilang kalau ini dari bahan daur ulang atau plastik segala macam, kita buat aja sekitar dia 2 mili. Kalau 2 mili, gilingan masih mampu lagi mendaur ulang kembali. Tapi kalau ketebalannya sudah lebih dari 5, saya bilang ini akan masalah berapa tahun yang akan datang lagi saya bilang. Coba kita berpikir lebih apa saya bilang. Nah kebetulan ide ini Pak, sampai detik ini tak ada solusinya gitu Pak. Gitu. Padahal kalau jadi dia seng itu Pak, artinya kan masyarakat, artinya timnya kita itu pemulung itu kan banyak yang istilahnya rumahnya udah bocor apa segala macam. Mungkin dari sampah yang tidak laku ini tadi, saya bilang pasti bisa. Tinggal mungkin mahasiswa USU atau apa meneliti kimia apa segala macam. Itu yang saya nggak paham gitu Pak. Jadi makanya tadi saya bilang Pak Sanggala, ini sebenarnya diskusi tentang eksistensi bank sampah ini cukup membutuhkan waktu yang panjang. Bapak harus sabar. Ini saya lihat Bapak punya ide-ide yang brilian. Tetapi kan tidak boleh sekedar banyak ide. Maka step by step kita siapkan dulu. Iya kan? Yang pertama misalnya Bapak harus berdialog dengan para ahli. Kira-kira sampah-sampah mana yang memungkinkan jadi seng. Tanyalah ahlinya. Jangan berhayal-hayal sendiri. Karena ini kan sudah berkaitan dengan jangan sampai besok seperti yang kita bahas di luar tadi, kita olah jadi seng, diginiin pakai mancis terbakar sengnya kan begitu. Karena dia dari bahan apa? Iya kan? Punya dampak yang lebih. Iya, dilempar orang rokok terbakar dia misalnya kan. Jadi ini kan berarti memang izin. Kan enggak bisa, Bapak kan bisa digugat nanti kan. Jadi komunitas inilah jalannya Pak. Jadi pertama
nggak apa-apa dulu bank sampah ini step by step penghasilan yang kecil dulu, tapi punya ide besar, punya impian besar. Impian besar inilah lewat komunitas tadi. Ya kan, apapun nama paguyupannya nanti resmi didaftarkan jadi organisasi sosial kemasyarakatan yang berpihak kepada, nanti dibuat semua feasibility study-nya. Bahwa saat ini di Sumatera Utara terdapat 100 bank sampah misalnya. Contoh, kalau nggak tahu sudah berapa bank sampah sejenis. Gitu. Ada banyak kan? Banyak Pak, banyak. Kalau anggaplah 100 misalnya. Dengan keberadaan 100 bank sampah ini, kami bisa memberdayakan lebih dari 1.000 pemulung. Setiap pemulung memiliki rata-rata 3-4 ke satu keluarga. Berarti kami sudah memberdayakan 4.000 masyarakat. Mengurangi beban pemerintah, mengurangi beban dinas sosial, mengurangi beban Pemda. Kalau Pemda tidak mendukung kami, maka mereka akan kembali ke kehidupan duapa mereka yang butuh bantuan. Inilah nanti fungsi daripada komunitas dengan juru bicaranya. Apalagi kalau ada orang sosok yang mungkin Pak Sony bisa menjembatani seperti itu, artinya butuh serapan teknologi terbarukan dengan para ahli pakarnya Pak ya. Makanya saya bilang step by step lah. Kalau saya sebagai pribadi karena diundang di media ini dan saya juga adalah orang Sumatera Utara, saya juga tinggal di Medan, tidak apa-apa kita diskusi nanti setelah ini, dan saya sudah wakafkan kan diri saya, siap saya. Karena itu tindak lanjut dari kiprah saya mengurusi pemulung. Ribuan pemulung saya tangani seluruh Indonesia. Berarti sekarang balik lagi saya ngurusin pemulung bersama-sama Bapak. Kan itu. Jadi tidak berbeda. Itu dunia yang sama. Saya happy ikut melakukan itu. Mungkin saya akan menjadi, pendekatan saya memberdayakan pemulung, tapi membuat bank sampah menjadi produktif, menjadi bisnis yang menjanjikan di masa depan. Kan begitu. Iya, betul Pak. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Benri kepada masyarakat, bagaimana sih bank sampah itu, ada pesan-pesan khusus kepada masyarakat terhadap bank sampah? Ya, mungkin sebelum pesannya ada permohonan ini dengan Pak Sony. Saya dengar Pak, katanya dana-dana CSR itu ada Pak. Namun apapun pengertian CSR ini, kami dari pemulung ini kurang begitu paham gitu kan Pak. Nah, jadi saya maksud begini Pak, karena saya lihat ada beberapa merek gitu kan, sepengetahuan saya kan ada dana-dana CSR-nya Pak. Apa kendalanya sehingga kami ini kok nggak bisa dapat? Satu ya Pak. Baru yang kedua, kenapa nggak kami diarahkan atau dibentuk atau diajarin supaya kami bisa dapat itu? Ya, artinya kalau Pemko Medan sendiri, dengan adanya kami pemulung ini, artinya pihak ketiga, orang luar daripada pemerintah, ini sudah sangat membantu Pemko Pak. Maksudnya kalau bisa, artinya kalau 10 hari truknya bekerja habis bensinnya 10.000, dengan adanya kami kan jadi 3 hari mungkin jadi 2.000 aja habis Pemkonya Pak. Ya kalau bisa sisanya itu dibagi ke kami gitu Pak, supaya kami bisa lebih hidup lagi gitu kira-kira Pak. Satu. Yang kedua, nah kendaraan-kendaraan kami ini Pak, pemulung-pemulung ini, ya mungkin bisa kita lihat di lapangan itu, artinya bannya udah bengkok-bengkok, remnya udah gimana-gimana. Jadi sehingga mereka memulung dapat 10.000, becaknya rusak, habis. Nah gimana caranya Pak, mohon kami Pak, dana-dana CSR itu dialirkan ke kami gitu kira-kira Pak. Mungkin dari sisi pengangkutannya gitu, atau gimana regulasinya saya kurang begitu paham lah Pak. Tapi sepengetahuan saya di dana CSR itu ada gitu. Kenapa nggak dikasih ke kami, ke pemulung ini gitu Pak? Atau kalau kami harus siapkan apa? Ya maksudnya kami dibina gitu Pak. Jangan, ya mohon maaf, ada beberapa oknum terakhir ini datang ke tempat saya di Helvetia. Ya oknum lah ya, datang nakut-nakutin cari salah gitu. Jadi mana ini. Saya terus emosi. Jadi saya bilang, Pak, kalau cari salah, saya mau tanya, manusia mana yang gak ada salah di dunia ini? Persoalan menurut saya, kalau Bapak cari salah saya kira tidak fair. Pertanyaan saya, Bapak sudah ada bina kami nggak? Kami masyarakat ini dari pemerintah. Sampai detik ini saya nggak ada dibina kok. Kok Bapak nyari-nyari salah saya bilang. Nah, Bapak tahu sekarang saya bilang, dengan adanya kelompok kami ini, anggota saya aja 9 orang. Kali 2 berarti 18, ini orang udah makan di sini. Bapak cari salah saya
Seharusnya kalau menurut saya Bapak bina saya. Seharusnya datangnya itu Pak Sagala, apa yang kita butuhkan Pak? Apa yang Bapak butuhkan kami dari pemerintah? Supaya mungkin limbahnya terarah apa segala macam. Itu yang benar Pak. Kalau Bapak nakut-nakuti saya, kalau kami ini Pak ibaratnya hidup syukur mati nggak apa-apa. Saya bilang, maksudnya Pak Sony bantu kami. Jadi pemerintah ini jangan juga nakut-nakuti. Jangan membinasakan kami. Ya di kami itu dibina Pak, bukan untuk dibinasakan gitu Pak. Kami ini sangat banyak kekurangan. Iya, orang sekolah kami juga nggak punya. Jadi kami nggak begitu paham regulasi sistem. Kami nggak begitu paham Bapak. Gitu. Jadi gimana caranya kami ini bisa diperhatikan? Ya saya jujur terima kasih nih buat Pak Sony sudah mau mendengar keluhan kami ini. Terima kasih Bapak. Dan mau bergabung Dan juga. mau bergabung. Jadi nanti ini akan saya ceritakan ke tim. Ini kita ada Bapak kita tuh. Pembina Gitu loh Pak. ya. Ada pembina kita. Baik. Mungkin mudah-mudahan dengan adanya Pak Sony. Ya tanda kutip. Kita naiklah level hidupnya gitu Bapak. Baik. Gitu. Baik. Bisa saya Ya, jawab. silakan, Pak Oke. Sony. Ya. Jadi gini Pak Sagala. Pertama, jangan kita langsung a priori kepada pemerintah. Ya. Sebenarnya tidak ada pemerintah yang niatnya jelek. Kalaupun ada itu adalah oknum. Saya yakin oknum dan kalau bertemu saya pasti beda nanti ngomongnya. Ini kan soal jaringan ya. Tidak apa-apa, tapi bank sampah ini jalan terus. Ya kan? Tetapi persiapkan semuanya, senjata-senjata yang diperlukan menghadapi pemerintah, menghadapi masyarakat, menghadapi pemulung. Yang kedua ada konsep, ada visi, ada misinya. Itu baru bisa terjadi kalau bank sampah ini kompak. Buatlah komunitas. Jangan bersaing-saingan. Karena tujuannya kan mulia. Iya kan? Karena saya tanya tadi di awal, ternyata kan tidak memiliki badan usaha resmi. Berarti kan bukan bisnis murni. Berarti kan nirlaba. Artinya kan pemberdayaan masyarakat. Maka seharusnya memang kalau seperti ini ada lembaga swadayanya, ada LSM-nya, kan seperti itu kan. Tapi tidak apa-apa. Nanti dengan komunitas itu sudah jadi lembaga. Jadi apapun namanya terserah. Kalau mau minta masukan dari saya namanya, ya mikir-mikir dulu kita kan. Yang kena di hati pemerintah, kena di hati rakyat, kena di hati pemilik bank sampah itu. Kan harus simbiosis mutualisme, harus saling menguntungkan semua pihak. Yang tidak boleh pemerintah mencari untung dari masyarakat, itu tidak boleh. Oknum pemerintah cari untung dari masyarakat yang sedang berjuang untuk memandirikan ekonomi dirinya, keluarganya, lingkungannya dan masyarakat. Harusnya pemerintah memudahkan fasilitas. Oleh karena itu ada dua cara. Kalau saya dikasih masukan ya, masukan pertama adalah audiensilah kepada pemerintah daerah, instansi terkait. Sekiranya nanti komunitas ini sudah terbentuk dan saya bersiap ada di dalam itu, bila perlu kita audiensi ke gubernur, bila perlu komunitas bank sampah di Medan cikal bakal lahirnya paguyuban nasional komunitas bank sampah seluruh Indonesia, audiensi ke presiden, itu baru hebat namanya pemilik sampah. Memang perjuangannya panjang, capek, mengeluarkan duit, energi, tapi kalau mau berbuat kebajikan, siapa yang menanam, dia yang menuai. Tanamlah kebajikan, maka kita dapat. Dan ingat di belakang kita ratusan pemulung. Pemulung itu orang susah, tapi produktif. Dia tangannya tidak di bawah, tangannya di atas. Karena agama mengajarkan lebih mulia tangan di atas daripada tangan di bawah. Kalau bank sampah di belakangnya ada pemulung, ayo kita hadapi siapapun. Gak usah ada takut-takutnya. Luar biasa. Itu baru namanya bank sampah yang berpihak kepada kaum marginal tadi. Baik pemirsa delegasi, saat ini juga di studio kita hadir ada konstituen, ada di sini juga mahasiswa-mahasiswa kita. Kami beri kesempatan kepada hadirin di sini untuk bertanya satu orang. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Intan Sari Jamili, Universitas Prima Indonesia,
dan dengan jurusan Sistem Informasi, Pak. Jadi ingin bertanya, kami sebagai generasi muda ingin tahu dan mendengarkan pendapat Bapak. Bagaimana peluang dan kesempatan lulusan perguruan tinggi bisa mendapatkan kerja atau terjun ke dunia bisnis, Pak? Terima kasih. Baik, kepada Pak Sony mungkin bisa menjawabnya Pak dari adik-adik kita mahasiswa. Baik, Dek. Pertanyaan ini memang hampir selalu menjadi pertanyaan setiap saya berkunjung ke daerah. Jadi begini, Dek. Apa tujuan orang kuliah? Untuk mendapatkan apa? Pertama, ilmu pengetahuan yang baik. Yang kedua, wawasan yang luas. Ya, jadi kalau sudah memiliki pendidikan yang tinggi, wawasan yang luas, dengan pendidikan yang tinggi, dengan wawasan yang luas, maka dia lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Bukan berarti setiap satu lembar ijazah langsung kerja, enggak jaminan kan. Itu kan kertas. Kan hanya kertas ijazah itu. Setelah kita bawa kertas itu ke tempat mana kita melamar, maka yang didengar adalah sosok kita, bukan ijazahnya disimpan itu. Didengar wawasannya, didengar tutur katanya, didengar sikapnya dan perilakunya. Saya selalu mengatakan, dimanapun berada, seharusnya seseorang yang sudah sarjana tidak boleh menganggur. Kalau dia menganggur berarti ada yang kurang dalam dirinya. Mungkin yang kurang pertama gengsinya tinggi. Mungkin ada kesombongannya. Yang ketiga mungkin dia rendah diri. Saya punya putra, kuliah hubungan internasional. Hari ini meja hijau, besoknya bekerja jadi tukang setrika kain. Papanya seorang direktur. Dosa apa tidak? Tidak dosa. Merasa hina enggak Pak Sony? Anda direktur tapi anak Anda setrika kain di laundry. Enggak ada yang hina di situ. Jadi oleh karena itu Anda mahasiswa semua sekarang sambil kuliah nih, sebentar lagi kan mau selesai. Mulai pikirkan what the next after wisuda. Setelah wisuda saya kemana? Bukan hanya mengejar selembar ijazah. Selembar ijazah itu besok bisa terbakar, bisa hilang. Tapi ilmu tidak bisa terbakar. Sikap, wawasan tidak bisa terbakar. Mulailah dari hal-hal terkecil. Maka Anda akan mendapatkan hal-hal besar. Saya dulu pernah loper koran. Saya kondektur Sudako. Di Medan namanya Sudako. Saya supir taksi. Karena saya tidak mau disebut tidak manusia produktif. Masa badan saya sehat. Gelar saya sarjana. Masa saya beban lagi sama orang tua kan? Tinggal dimulai dari niat dari dalam. Lakukanlah itu. Toh saya dulu pernah supir taksi, pernah kondektur, pernah loper koran. Tapi kan jadi eselon 1. Sekarang jadi calon DPR RI. Kan semua bisa kan? Maka itu tadi. Jadilah generasi petarung. Saya selalu mengatakan jadi generasi petarung. Kalau petarung itu apapun berani dihadapi. Asal di jalan yang benar. Anda selesai kuliah, bisa Anda berkolaborasi dengan bank sampah. Anda mengkoordinir pemulung-pemulung. Iya kan? Anda sudah punya jaringan kerja. Maka Anda orang yang dimuliakan, yang disayangi oleh orang tua dan lingkunganmu sendiri. Saya kira itu masukan saya, jangan gengsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini. Caranya, walaupun Anda wisuda 10 bulan lagi, sekarang sudah mulai cari pekerjaan itu. Pekerjaan apapun yang penting halal dan produktif. Ya begitu ya teman-teman semuanya. Jadi jangan ragu dalam hidup ini. Kita yang menentukan masa depan kita, bukan pemerintah. Pemerintah menyiapkan fasilitas. Tapi kita yang menjalaninya. Oke? Luar biasa. Baik pemirsa dan delegasi, kita sudahi acara podcast kita. Kita telah mendengar dua sosok yang berbeda, aktivis dari lingkungan, aktivis dari kaum marginal. Kami sudahi, salam delegasi.